Salam, selamat malam, saudara sekalian. Ketemu kembali dalam renungan tengah minggu. Harapan saya, doa saya, kita semua sehat walafiat, semua kuat, semua semangat. Perkara yang saya mau bicarakan yaitu perkara kekal, atau dikatakan orang perkara yang abadi. Saudara, ketika Tuhan menciptakan manusia, pada hakikatnya manusia diciptakan sebagai makhluk bekerja. Untuk itulah ketika Adam dan Hawa diciptakan, saudara, Tuhan berfirman supaya mereka bekerja, mengolah, mengusahakan Taman Eden itu, di mana mereka ditaruh di situ. Itu tertulis dalam Kejadian pasal 2 ayat 15. Walaupun di Taman Eden semua sudah tersedia, namun Adam dan Hawa harus mengerjakan, mengelola dengan baik untuk memenuhi keperluan mereka. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka diminta untuk bekerja berpeluh atau bekerja lebih keras karena tanah terkutuk, dikutuk oleh Tuhan. Tanah tumbuh onar dan duri karena hukuman dosa itu. Saudara, maka dari itu sejak semula sesungguhnya manusia ditetapkan untuk bekerja, untuk memenuhi kebutuhan mereka, kebutuhan kita sendiri. Tuhan sendiri membenci orang yang tidak punya kemauan untuk bekerja. Maka dari itu dikatakan kalau tidak bekerja jangan makan. Itu tertulis di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10 dan 11. Karena sesungguhnya setiap orang diciptakan untuk bekerja dan bekerja keras karena dosa itu. Saudara, namun Tuhan Yesus menyampaikan dalam Yohanes pasal 6 ayat 27 berkata demikian, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Saudara, ayat ini berbicara kepada kita bahwa di dalam Yesus, ketika kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita dimateraikan. Apa yang kita lakukan punya nilai kekal. Sebelum kita percaya Tuhan Yesus Kristus, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, perbuatan apa yang baik pun tidak diperhitungkan sebagai pekerjaan yang kekal. Jadi sesungguhnya di dalam Yesus ada nilai yang kekal. Maka dari itu Tuhan Yesus mengingatkan kita, walaupun hakikatnya manusia sebagai makhluk yang bekerja, jangan sampai lupa atau jangan sampai lalai memikirkan perkara-perkara yang bersifat kekal. Karena itulah dasarnya, betapapun kita kaya, betapapun usaha kita itu baik, itu tidak membawa kita untuk mendapatkan hidup yang kekal. Itu tidak bisa membawa kita masuk di dalam kerajaan Allah. Betapapun kekayaan yang kita dapat dengan kerja keras kita, dengan mengolah usaha kita, ingat, ada saatnya kekayaan tidak bisa menolong kita. Khususnya ketika kita sedang sakit, kekayaan itu yang kita miliki tidak ada artinya, tidak bisa menolong kita. Ada saatnya kita menghadapi hal yang demikian. Karena saudara, berapapun kekayaan kita dapat dari usaha pekerjaan kita, itu semua akan sia-sia sewaktu-waktu dalam keadaan yang tidak bisa menolong segala pergumulan, segala masalah yang kita hadapi. Saudara, kita harus tetap bekerja.
Namun jangan sampai pekerjaan kita yang kita lakukan membawa kita tidak fokus tentang perkara-perkara yang kekal. Tuhan Yesus mau supaya kita tetap fokus kepada perkara-perkara yang kekal, yang membuat iman kita semakin bertumbuh dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sebagai penolong kita, sebagai penguasa hidup kita. Maka dari itu, di dalam Yohanes pasal 6 ayat 28 dan 29, saya bacakan. Yohanes pasal 6 ayat 28 dikatakan, lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Ayat 29 dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Adapun perkara-perkara kekal yang dapat membuat iman kita bertumbuh dan semakin percaya pada Tuhan Yesus, yaitu rajin berdoa atau membangun persekutuan yang dekat dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mempertahankan iman percaya dengan terus-menerus beribadah dan mengikuti semua kegiatan, baik itu cell group, baik itu kegiatan malam doa, supaya kita makin hari makin kuat percaya kita, makin kuat iman percaya kita. Saudara, jika kita memprioritaskan perkara-perkara yang kekal, yang di atas, maka Tuhan akan turut bekerja dalam menolong usaha pekerjaan yang kita lakukan. Sehingga sekalipun usaha kita atau pekerjaan kita mengalami rintangan, tantangan, kita akan mampu menyelesaikannya dengan pertolongan dan campur tangan Tuhan. Saudara, di dalam Yohanes pasal 6 tadi yang kita baca ayat 27 sampai 29, bahwa awalnya pasal 6 ini dari ayat 1 sampai 14, di situ Tuhan ingatkan bahwa mengikuti perkara-perkara yang kekal itu berarti kita menaruh percaya kita kepada Tuhan. Di situ dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai 14 berbicara tentang Yesus membuat mujizat, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Hal ini mengingatkan kita bahwa Tuhan sanggup mengadakan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan sanggup melakukan yang tidak ada menjadi ada. Karena itu, jangan takut mengorbankan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk ambil bagian dalam pelayanan. Karena hal itu menyenangkan Tuhan, hal itu punya sifat kekal. Karena ketika kita bisa bersekutu dengan Tuhan, berarti kita mengingat Tuhan kita, Bapa kita di surga, yang selama-lamanya kita akan menerima kasih anugerahnya. Baik sekarang, baik setelah dunia ini selesai, kita tetap akan bersama Dia. Jadi walaupun mungkin kita kurang waktu, kita bekerja capek, bekerja keras, tetapi jangan lupa mengutamakan perkara-perkara kekal. Maka Tuhan memberi berkat dan hikmat marifat dalam kita mengolah pekerjaan kita, usaha kita. Seperti yang tertulis
di dalam Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, kesimpulan saya yaitu bersama Tuhan kita cakap melakukan perkara-perkara yang besar. Maka dari itu, sekali lagi kita diciptakan untuk bekerja, untuk mengelola usaha yang Tuhan berikan. Tetapi jangan sampai lupa kita mencari, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang punya nilai kekal. Karena ketika kita melakukan nilai-nilai yang kekal, kita akan bertambah-tambah, bertumbuh iman percaya kita pada Tuhan. Dengan demikian kita akan kuat, kita akan kokoh, dan Tuhan ikut campur tangan dalam segala usaha pekerjaan kita. Sehingga kita akan mampu menghadapi masalah, menghadapi kesulitan, menghadapi pekerjaan yang kita lakukan. Dan kita akan jadi orang yang disertai Tuhan dengan keberhasilan dan keberuntungan. Sekali lagi, ingat pekerjaan-pekerjaan, perkara-perkara yang kekal. Maka segala yang di dunia ini kita akan lakukan dengan baik. Sehingga berkat anugerah Tuhan turun atas kita semua. Puji Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, bersyukur, berterima kasih untuk kami diingatkan bahwa kami jangan lalai memikirkan perkara-perkara yang abadi. Kami harus meningkatkan kepercayaan kami terus-menerus pada Tuhan, sehingga hidup kami betul-betul sungguh menghadapkan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kehidupan kami boleh berhasil dan nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Sehingga kehidupan kami boleh mampu mengatasi segala persoalan. Baik persoalan sakit penyakit, baik persoalan rumah tangga, baik persoalan pekerjaan, usaha. Tuhan pasti menolong. Dan Tuhan memberkati kehidupan kami untuk hari-hari seterusnya bisa memuliakan, besarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.